Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal saleh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufiknya, inayahnya kita dapat berjumpa kembali di kajian pagi hari ini. Setelah kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan dan juga Syawal yang mungkin masing-masing dari kita mudik atau aktivitas di luar itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir dari surat At-Tariq. Yang surat At-Tariq adalah merupakan surat Makkiyah di antara surat-surat yang pendek, akan tapi maknanya begitu kuat. Dan ini di antara mumayyazat, yaitu keistimewaan daripada surat-surat Makkiyah. Suratnya atau ayatnya pendek, akan tapi maknanya begitu kuat bagi orang-orang yang memahaminya. Dan surat At-Tariq sudah pernah kita ambil beberapa ayat di pertemuan yang lalu. Dan surat At-Tariq berbicara tentang itsbatu tauhidir rahman bin nadhari fi asli insan. Penegasan tentang mengesahkan Allah yang Maha Ar-Rahman dengan seseorang melihat pada asal muasal penciptaan manusia itu sendiri. Yang Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah engkau apa itu yang datang di malam hari? An-najmu tsaqib, yaitu bintang yang bersinar dengan sangat tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, tidaklah setiap jiwa melainkan ada penjaganya, yaitu dari kalangan para malaikat yang senantiasa mencatat perbuatannya seorang hamba. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya manusia melihat, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mentadaburi, merenungkan tentang asal muasal penciptaan kita. Dari sesuatu apakah kita diciptakan? Karena sesungguhnya di antara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang arti kehidupan ini, memahami tentang apa yang Allah inginkan dari kita, dengan seseorang melihat tentang dari mana dia bermula dan di pengakhiran apa dia akan berakhir. Maka Allah menegaskan, khuliqa mimma indafiq, manusia diciptakan dari air yang terpancar. Maka Allah menegaskan, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yaitu yang keluar di antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Dan kita sampai pada ayat ini di pertemuan yang lalu. Maka Allah menegaskan, khuliqa mimma indafiq, manusia diciptakan dari setetes air mani yang dafiq, sifatnya adalah terpancar. Yang air tersebut yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar di antara tulang punggung dan tulang dada. Maka mengenai ayat ini berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, beliau mengatakan, air yang terpancar yang keluar di antara tulang punggung dan tulang dada huwal mani, yaitu air mani seorang laki-laki. Yang makna yang pertama adalah bahwasanya air tersebut, keluarnya air mani tersebut itu prosesnya dihasilkan dari pori-pori tulangnya laki-laki, yaitu sulbi wat taraib, tulang sulbi yaitu tulang punggung.
Kita lihat apa di belakang kita ada tulang-tulangnya sampai ke ujungnya tulang ekor. Wat taraib, dan tulang dada ini. Di antara dada kita ada tulangnya. Maka munculnya mani itu keluar dihasilkan dari tulang-tulang ini. Tulang sulbinya, kemudian tulang dadanya. Ini luar biasa. Al-Quran sudah berbicara dengan luar biasa secara ilmiah, secara detail. Bayangkan di zaman itu belum ada teknologi, belum ada penemuan atau pengkajian begitu mendalam, akan tapi Al-Quran sudah menyebutkan bahwasanya air mani itu yakhruju, keluar dari tulang sulbi seorang laki-laki dan juga tulang dadanya, yang sifatnya dafiq, yaitu memancar. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua bahwasanya as-sulbi, kalau tulang punggung itu laki-laki. Adapun at-taraib maka adalah tulangnya perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Manusia itu tercipta dari setetes air mani laki-laki dan juga dari airnya perempuan, yang kalau laki-laki keluar dari tulang sulbinya, tulang punggungnya, akan tapi kalau perempuan dari tulang dadanya. Akan tapi wallahu a'lam bishawab, dari kedua makna tadi, yaitu As-Sa'di lebih menguatkan pada yang pertama, bahwasanya tulang sulbi, tulang punggung maupun tulang dada itu miliknya laki-laki. Karena Allah menegaskan yakhruju, Allah menegaskan khuliqa mimma indafiq. Air mani tersebut itu diciptakan dari setetes air mani yang terpancar. Maka air mani yang terpancar itu milik laki-laki. Dan yang terpancar itu yang terlihat, yang dirasakan. Maka yang terlihat dan yang dirasakan itu laki-laki, yang sifatnya lebih pada sifat air maninya laki-laki. Sehingga beliau lebih menguatkan kepada makna yang pertama, pendapat yang pertama, bahwasanya tulang sulbi itu dan taraib itu adalah milik laki-laki. Dan kita bisa perhatikan, setetes air mani itu keluar dari pori-pori tulang. Bukan sembarang tulang, tapi tulang sulbi dan tulang taraib, tulang punggung dan tulang dada. Kalau ditanyakan seberapa besar pori-pori yang ada dalam tulang, Pak? Setiap benda ada pori-porinya. Akan tapi pertanyaannya, seberapa besarkah pori-pori yang ada pada tulang? Tentu sangat kecil. Bahkan kalau kita lihat secara sekilas mata kayak gak ada pori-porinya, tertutup semuanya. Enggak, itu ada pori-porinya. Yang dari pori-pori itulah keluar air tersebut. Maka salah yang mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa, maha mampu, laqadir, untuk mengembalikan kembali hidup. Setelah Allah berbicara mengenai awal penciptaan manusia dari setetes air mani, yang setetes air mani ini dihasilkan keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Kemudian Allah kaitkan langsung, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah maha kuasa untuk mengembalikan hidup manusia kembali lagi. Menjadi pesan kepada kita semuanya manusia, dialah Allah yang menciptakan, yang mengeluarkan setetes air mani dari pori-pori yang sangat kecil, yang mungkin tidak bisa dilihat. Maka dialah Allah zat yang maha kuasa, maha mampu untuk mengeluarkan kalian hidup kembali yang sudah di dalam bumi. Jika
untuk mengeluarkan setetes air mani yang menjadi saripatinya manusia, Allah Maha mampu di tempat yang paling sempit, pori-porinya tulang. Allah Maha mampu mengeluarkannya. Maka Allah Maha mampu juga untuk mengeluarkan manusia hidup kembali setelah matinya yang ia sudah dalam bumi. Kita bisa perhatikan ya, jika dari pori-pori yang sangat kecil saja Allah Maha mampu mengeluarkan, apalagi hanya sebatas di dalam bumi, dari tanah. Maka mengatakan la qadir, Allah Maha kuasa, Allah Maha mampu untuk mengeluarkan manusia dari kuburannya, kemudian Allah bangkitkan mereka, kemudian Allah kumpulkan mereka. Allah Maha mampu. Atau makna yang kedua ya, yang disebut oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan annallaha ala raj'il ma al-madfuq fi sulbi laqadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, Maha mampu untuk mengembalikan air itu ke dalam tulang. Air tadi Allah keluarkan dari tulang punggung dan tulang dada. Sebagaimana Allah Maha mampu mengeluarkan darinya, Allah juga Maha mampu untuk mengembalikannya kembali. Akan tapi As-Sa'di lebih menguatkan pada makna yang kedua. Makna yang pertama, bahwasanya jika Allah Maha mampu mengeluarkan saripati manusia, cikal bakalnya manusia dari tulang punggung dan tulang dada yang pori-porinya sangat kecil, demikian pula Allah Maha kuasa, Allah Maha mampu untuk mengeluarkan manusia dari kuburnya, untuk mengeluarkan manusia dari tanah. Yang Allah menegaskan dalam surat Az-Zalzalah dan surat yang lainnya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari ketika ditiup sangkakala ya, maka manusia akan keluar berbondong-bondong, ashtatan, berkelompok-kelompok. Fa idahum qiyamu yanzurun, mereka tiba-tiba bangkit ya, menatap akhiratnya. Allah mengatakan fa idahum bisahira, maka tiba-tiba ternyata mereka muncul di permukaan bumi. Dan mengenai hari kebangkitan, Allah menegaskan di dalam surat Luqman bagaimana maha kuasa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dan membangkitkan manusia. Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 28, ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsi wahidah. Tidaklah penciptaan kalian atau membangkitkan kalian hidup kembali lagi, melainkan menurut kuasanya Allah ka nafsi wahidah, seperti kayak menghidupkan, mengembalikan lagi seperti satu orang. Jadi kalau mungkin seseorang secara logika, gimana Allah menghidupkan satu persatu? Kan kelamaan. Enggak. Maha kuasa Allah mengatakan illa ka nafsi wahidah, seperti kayak membangkitkan satu jiwa, satu orang. Dan juga kita bisa memperhatikan ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah membasuh punggungnya. Ketika membasuh punggungnya, Allah perlihatkan kepada Nabi Adam dengan anak cucunya. Jadi Nabi Adam alaihissalam sudah melihat anak cucunya diperlihatkan. Maka untuk menciptakan kembali lagi, menciptakan atau membangkitkan kembali lagi, bagi Allah sangatlah mudah. Ka nafsi wahidah, seperti satu jiwa. Dan juga di antara tadabbur yang kita bisa ambil dari surat At-Tariq ayat 7 dan 8, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mengeluarkan manusia dari problematika mereka. Menjadi tadabbur ya, di antara yang bisa kita ambil, jika Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa mengeluarkan saripati manusia dari pori-pori yang sangat kecil, yaitu tulang dada dan tulang punggung,
Maka ini menjadi kabar gembira dan hal yang positif, keyakinan kita. Jika Allah Maha Kuasa, Maha Mampu mengeluarkan saripati manusia dari tulang sulbi dan tulang taraib yang begitu kecil pori-porinya, ingatlah Allah juga Maha Kuasa untuk mengeluarkan kita dari beratnya dunia. Sebagai kabar gembira bagi setiap orang yang mendapatkan ujian, musibah, problematika yang susah dipecahkan. Ingatlah Maha Kuasa Allah, bahwasanya Allah Maha Mampu mengeluarkanmu dari problematika masalah itu, dari tempat yang sempit sebesar apapun masalah itu, sebagaimana Allah Maha Kuasa mengeluarkan saripati manusia dari pori-pori yang sangat kecil, tulang punggung dan tulang dadanya. Maka bagaimanapun ujian seseorang, masalah seseorang, problematika seseorang, ingatlah Allah Maha Kuasa. Jika Allah Maha Kuasa mengeluarkan saripatinya dari tulang tadi yang sangat kecil, pori-porinya, Allah juga Maha Kuasa untuk mengeluarkan kita dari masalah, dari problematika sebesar apapun masalah itu. Oleh karena seorang muslim, seorang mukmin yang mereka meyakini Allah Maha Kuasa, dan menjadi sebuah keyakinan Allahu Qadir. Bagaimanapun ujian seorang mukmin, seorang muslim, dia harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Sebagaimana Allah Maha Mampu mengeluarkan siang dan malam. Luar ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Tadi malam gelap gulita, nanti jam 6, jam 7 langsung semuanya terang benderang. Ini di antara tanda-tanda ayat kauniyah yang kita bisa perhatikan. Allah itu tidak ada yang besar, tidak ada yang berat bagi Allah. Setelah gelap, kemudian terang benderang. Setelah berat menjadi mudah. Karena Allah Maha Kuasa, seorang mukmin meyakini Allah itu Maha Kuasa di atas segalanya. Sehingga seorang mukmin yang meyakini dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah, bagaimanapun beratnya ujian, maka bahasa dalam dia membahasakan, bahasa ketika dia curhat kepada Allah, dia mengatakan, wahai masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Dia tidak akan mengatakan, wahai Allah, aku punya masalah besar. Tidak. Tapi dia akan mengatakan, wahai masalahku yang besar, masalahku yang rumit, masalahku yang begitu susah dipecahkan, ingatlah hati wahai, sesungguhnya aku punya Dat Rabb Al-Akbar yang maha paling besar. Ini kata-kata yang simpel, kata-kata yang ringan, tapi akan maknanya begitu luar biasa. Yang mungkin saja ketika kita punya masalah, kita itu seringnya mengeluh, ya Allah, aku punya masalah besar. Ya Allah, aku punya masalah yang rumit. Ya Allah, aku punya masalah yang susah dipecahkan. Tapi pernahkah kita membalikkan kata-kata tersebut dengan kita mengatakan, wahai masalah yang besar, wahai masalah yang rumit, wahai masalah yang susah dipecahkan, aku punya Rabb Al-Akbar, Tuhan yang maha besar. Karena dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya dialah Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya, yang bisa mengeluarkan saripati dari tulang dada dan tulang punggungnya. Dialah Allah yang maha kuasa mengeluarkan segalanya. Sehingga ini menjadi ayat motivasi dalam kehidupan kita. Dan kita sangat butuh namanya dengan motivasi, butuh dengan pengingat, zikra, peringatan, butuh dengan namanya ayat-ayat yang menghibur kita, ayat-ayat yang memberikan amal, yaitu energi-energi positif, kemudian
prasangka-prasangka, keyakinan-keyakinan yang positif. Oleh karena kalau kita perhatikan dari doa-doa para nabi, itu nggak ada yang semua itu memberikan hal yang berat. Para nabi kalau mereka berdoa itu mereka meyakini seyakin-yakinnya, dan ini di antara ibadah yang besar. Di antara ibadah yang besar, ibadah hati, ibadah keyakinan, kita meyakini bahwasanya apa? Apapun masalah kita itu pasti akan ada solusinya. Bagaimanapun beratnya ujian itu, Allah Maha Kuasa. Maka doanya para nabi, la tahzan, jangan sedih, la takhaf, jangan khawatir. Atau bagaimanapun keadaan beratnya, Allah yang Maha akan menyelesaikan masalahnya. Ini di antara ibadah yang sangat besar adalah husnudzon kepada Allah, senantiasa berbaik sangka. Apapun ujiannya berbaik sangka. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Allah mengatakan, yaitu dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Dan hadis qudsi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu bersama prasangka seorang hamba. Jika ia berprasangka kebaikan, maka akan datang kebaikan. Jika ia berprasangka keburukan, keburukan itu yang akan mendatanginya. Sehingga seorang hamba, bagaimanapun keadaan, hendaknya senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka. Bukan berarti tidak ikhtiar, bukan. Akan tapi apa? Di antara ibadah yang besar adalah ibadah amal. Bukan ain, tapi pakai hamzah. Yaitu senantiasa menaruh harapan, berbaik sangka, punya harapan di masa depan. Oleh karenanya doanya para nabi itu gak ada yang negatif. Pasti apa? Senantiasa yang positif, absyir, bergembiralah, atau memberikan hal bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan semuanya kembali semula lagi. Sebesar apapun ujian itu akan lewat dan Allah akan gantikan. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Ini ayat-ayat Quran memberikan kehidupan, memberikan motivasi positif, memberikan harapan masa depan. Sehingga seorang mukmin itu tidak pantas bersedih hati. Disebutkan ya bahwasanya ada seorang salaf yang setiap kali dia punya ujian, dia gak bersedih. Ya. Istilahnya tenang, santai, dikembalikan kepada Allah. Maka ditanyakan kepadanya, wahai saudaraku, kenapa engkau tidak pernah sedih? Maka dia mengatakan, saya malu. Saya malu untuk bersedih. Sedangkan apa? Allah sudah memberikan segalanya. Allah itu Maha Kuasa. Allah itu yang bisa merubah segalanya. Cukuplah aku seorang mukmin, seorang muslim itu sudah menjadi kenikmatan yang luar biasa. Sebagai bentuk konsekuensi daripada keimananku, aku meyakini akan mafatihal khair, kunci-kunci kebaikan. Aku meyakini adanya bahwasanya Allah Maha Kuasa. Allah itu Maha segala-galanya yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sehingga yang menjadi pelajaran adalah Allah Maha Kuasa di atas segalanya. Sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk mengeluarkan setetes air mani dari tulang punggung dan tulang dada, Allah Maha Kuasa untuk mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita. Ayat setelahnya, yauma tublas sarair, pada hari akan dibuka, akan ditampakkan as-sarail, semua rahasia-rahasia. As-Sa'di mengatakan tukhtabarus sarairus sudur. Nanti itu akan disingkap, akan dibuka, akan diuji rahasia-rahasia hati.
Dan akan nampak segala sesuatu yang dulu terpendam, tersimpan, tidak terlihat, nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik maupun yang buruk, sehingga semuanya kelihatan. Ini ayat yang memberikan pesan kepada kita tentang mengenai perkara hati. Kita sekarang punya hati, punya rahasia-rahasia yang kita pendam, kita simpan dalam hati, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat kelak akan buka, kelak akan tampakkan, sehingga tidak ada lagi namanya rahasia-rahasia dalam hatinya. Makanya menjadi pesan bahwasanya hendaknya seorang hamba menjaga isi hatinya. Hati itu tempat Allah melihat, tempat Allah menilai seorang hamba itu dari hatinya. Dan ini menjadi bentuk keadilan Allah. Allah melihat seorang hamba itu dari hatinya, bukan dari hartanya, bukan dari amalan zahirnya, bukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kita, menilai kita karena harta-harta kita, atau karena tubuh-tubuh kita, atau karena bentuk rupa kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tapi tempat Allah melihat seorang hamba pada hatinya. Ini di antara bentuk keadilan Allah. Karena seandainya Allah melihat seorang hamba pada hartanya, kasihan orang miskin, tidak menjadi perhitungan dalam penilaian. Jika Allah melihat seseorang hamba pada rupanya, kasihan orang-orang yang mereka tidak setampan yang lainnya. Orang Asia, kita semua nih Pak, dibandingkan orang-orang luar, itu mungkin apa? Agak sedikit lewat dari sisi ketampanan. Bahkan postur tubuh, kekuatan. Ya pas kemarin Pak, ketika kita umroh gitu Pak, ya di antara yang saya lihat, Masya Allah itu, orang Asia itu paling pertengahan. Paling pertengahan, nggak tinggi, nggak besar. Kecantikan, ketampanannya pun ya setengah-setengah, tengah-tengah gitu. Yang mungkin jalan Allah terbaik dibandingkan orang Turki, orang Eropa, orang Arabnya itu luar biasa gitu. Tenaganya mungkin lebih mereka, rupawannya mungkin lebih. Di EMEA saya pas itu transit di Dubai gitu. Jadi apa sedikit jalan-jalan di Dubai kan, tahu begini kehidupan Dubai gitu. Ya dengan kita saling mengenal sesama jenis, maksudnya jenis manusia. Ada orang Turki, orang Eropa, ada orang Arab. Alhamdulillah gitu. Allah itu melihat kita itu dari hati. Kalau melihat dari tampang itu, kita nomor sekian lah gitu. Sehingga Masya Allah itu, ya dengan kita saling mengenal sesama kaum muslimin, sesama manusia minimalnya gitu. Itu sebagaimana firman Allah itu, wahai manusia, dalam surat As-Sajdah, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami menciptakan kalian ada laki-laki dan perempuan. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu. Untuk saling mengenal. Masing-masing punya kelebihannya. Yang ini kelebihan mungkin rupawan, tingginya, besarnya. Masing-masing punya kelebihan. Maka dari kelebihan itu lita'arafu, untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangannya. Dan orang Indonesia itu Masya Allah, orang Indonesia itu terkenal dengan apa? Kalau di orang Arab itu
dengan kedermawanan. Orang Indonesia terkenal dengan kedermawanan dan sukanya dalam kebaikan. Kita perhatikan Pak, jamaah umroh itu di hotel manapun itu penuh orang Indonesia. Dan ini bukan menjadi suatu perbincangan yang udah orang pada tahu. Sampai masyayikh itu pada heran, orang melihat kita Pak itu orang kaya-kaya. Kenapa? Karena haji umroh itu terbanyak Indonesia. Sehingga apa? Orang Arab itu melihat apa? Orang Indonesia itu kaya. Kan banyak yang umroh buktinya. Saya bilang, Syekh lah, nahnu akbaru adad fi hadzal alam ini. Kita itu lebih banyak jumlahnya gitu. Mungkin itu, karena apa? Penduduk muslim yang terbanyak di mana? Indonesia. Terbanyak secara apa? Secara apa? Jumlah gitu kan. Ya, enggak usah dirinci gitu kan. Ini muslimnya gimana gitu. Yang penting secara data muslim itu terbanyak Indonesia. Enggak usah dirinci gitu kan. Kalau dirinci nanti dikit jadinya. Al-Quran menjadi kabar gembira gitu, sehingga apa juga menjadi perhatian para masyayikh itu. Indonesia itu ladang untuk berdakwah besar, sehingga apa mahasiswanya pun harus terima yang lebih banyak daripada negara-negara yang lainnya gitu. Karena ini apa proyek dakwahnya begitu besar, sehingga apa banyak dari jamaah umroh itu Indonesia. Satu, yang kedua ya, mengenai masalah karom, kedermawanan Pak. Orang Indonesia itu masya Allah gitu. Ini menjadi kabar gembira yang kita itu yang apa kita harus jaga dan kita harus tingkatkan kedermawanan. Kalau apa ya, yang suka belanja di pasar Jawa Indonesia. Sampai nama Jokowi sama Prabowo harum di sana. Setiap belanja Jokowi Prabowo masih apa? Masih ada namanya, khomsu riyal, 5 riyal dan seterusnya. Yang suka belanja, yang suka ngasih bahkan. Jadi ya yang suka apa? Suka ngasih itu orang-orang Indonesia. Ini di antara kebaikan apa? Orang Asia. Jadi bukan hal yang istilahnya tabu atau tidak dimengerti. Semua orang tahu. Ini Pak, di antara keistimewaan sesuatu yang indah, yang bagus yang dimiliki oleh orang Indonesia. Li ta'aruf, untuk saling mengenal di antara mereka. Sehingga ya kembali kepada firman Allah ya. Hati adalah tempat Allah melihat, tempat Allah menguji. Allah melihat kita dari hatinya. Dan ujian kita itu di hati. Sekarang nggak ada yang tahu perkara hati. Apa yang ada di hati kita atau di hati saudara kita. Ujian. Kenapa ujian? Karena nggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkara zahir itu bisa kita bikin, bisa kita buat. Ya, untuk menjadi orang baik ya kita pakai pakaian yang santun dan baik. Alhamdulillah. Dan kita ini manusia, kita ini ya, sebagai seorang hamba menghukumi seseorang secara zahir. Adapun perkara hati itu miliknya Allah. Jadi jangan pernah menghukum perkara hati. Al-hukmu bidh-dhawahir la bis-sarair wa huwa yatawalla as-sarair. Mengenai hukum secara zahir kita hukumi, tapi secara hati hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya tidak boleh seseorang mengatakan kamu munafik, tidak boleh. Hanya boleh mengatakan, hai sahabatku, hai temanku, ini perbuatan orang munafik, itu boleh. Misalnya ya bisnis atau apalah gitu kan, dia nipu gitu. Maka apa? Kita mengatakan ini perbuatan seorang munafik. Tapi engkau munafik, jangan. Ini perkara hati. Maka perkara zahir bisa kita poles, bisa kita hiasi. Ketika kelihatan orang, ketika kita mau tampil. Tapi perkara hati Pak, ini ujian. Gak ada yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui
mata yang berkhianat, dan apa yang tersembunyi dalam hati. Apakah dia benar atau tidak, ikhlas atau tidak, itu perkara hati. Dan berbicara mengenai perkara hati, teringat dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Abdurrahman, dalam hadis yang keempat dari di Arba'in Nawawi, hadis dalam riwayat Muslim. Hadisnya cukup mengerikan, Pak. Cukup isinya bikin kita was-was. Yang Rasulullah SAW bersabda, waladi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga, ya'malu bi amali ahli jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Jadi Masya Allah, gitu, secara amal luar biasa, amal ahli surga. Sampai apa? Diungkap, dinilai antara surga dengan dia tinggal sehasta. Kemudian di akhir daripada penutup kehidupannya, ya'malu bi amali ahli nar, faisbiqu alil kitab fayamalu ahli nar fayadkhuluha. Kemudian takdir mendahulunya, yaitu kematian, yang di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Ini kan hadis cukup ngeri dong, bikin was-was. Kelihatannya ahli surga, amalannya amal ahli surga, sampai apa? Kelihatannya antara dia dengan surga tinggal sehasta. Kemudian takdir mendahulunya, mati duluan gitu kan. Masih matinya lebih cepat. Ternyata di penghujungnya itu dia beramal dengan amalan neraka, maka dia masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadum, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, sampai antara dirinya dengan api neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian takdir mendahulinya, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, kemudian ternyata di akhir dia tutup dengan amalan surga, kemudian dia masuk surga. Itulah indahnya istiqomah. Salah satu ini hadis ini, satu memberikan kabar gembira, yang kedua juga memberikan was-was. Kabar gembiranya apa? Husnul khotimah. Mungkin apa di awalnya kurang, akhirnya maksimal husnul khotimah. Gitu. Mungkin mudanya itu jauh dari Allah. Di masa tuanya taubat. Alhamdulillah gitu kan. Kenapa taubatnya? Sakit dulunya saat itu. Ya mungkin saja Pak ya. Mudanya minum khamar, ahlul hisab. Kemudian di usia tuanya taubat. Itu pun taubatnya nggak sengaja Pak. Masih ada sebab lain. Kenapa sekarang rajin ke masjid dan nggak minum khamar dan nggak rokok lagi? Sakit satu. Jadi apa? Ada nggak gitu lain? Kenapa kamu nggak ngerokok lagi? Sakit kemarin. Kata dokter nggak boleh ngerokok. Atau apa? Kenapa kamu sekarang nggak nakal lagi? Ingat umur udah berubah. Ada, tapi apa? Ini diantara tanda baik gitu. Meskipun jalannya awalnya ya karena kesehatan atau apa, tapi ini diantara tanda baik. Oh itu masih sayang. Coba bayangkan pas dia bermaksiat, memang dia meninggal. Alhamdulillah gitu, jalannya masih baik. Ada ya yang sebaliknya, baik gitu. Ternyata ya semakin tua malah semakin bermasalah gitu. Ini yang naudzubillah. Muslim, waktu mudanya muslim, waktunya muslim. Ketika menjadi dokter, ketika sudah tua, malah dia murtad. Kan ada. Hidayah kan nggak ada yang tahu. Akhirnya mati meninggalkan dalam keadaan
Apa? Kafir. Gak boleh keras-keras ya. Gak boleh keras-keras ya. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Gak boleh menyebut kata kafir. Kenapa? Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Kata Syekh, itu lakum dinukum waliyadin di surat apa katanya? Al-Kafirun. Artinya apa? Jawab sendiri katanya. Jadi apa? Tidak boleh nyebut kafir. Kenapa? Dia mengatakan, kan Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Syekhnya tanya, itu lakum dinukum waliyadin di surat apa? Surat apa? Hah? Artinya apa? Jadi gak jadi bantah ya. Oh. Kembali ke tadi itu. Maka tadi apa? Yang awalnya baik, kemudian di akhirnya akhirannya penutupnya buruk. Awalnya buruk, kemudian penutupnya baik. Ini hadis ini satu memberikan kabar gembira, alhamdulillah gitu kan. Masih ada harapan di masa tua gitu. Tapi juga was-was gitu. Makanya apa? Yang sudah menjadi orang baik, ingat dan ingat, tidak ada yang tahu dengan apa? Penutup. Al-khawatim. Dan amalan tergantung pada penutupnya. Jadi, meskipun sudah menjadi orang baik, jangan takabur dan ujub. Wah, saya udah baik. Alhamdulillah apa? Sholat 5 waktu dari masjid, sedekah lancar, zakat lancar, kurban lancar. Jangan pernah tertipu dengan amalan. Selama engkau masih hidup, engkau belum aman. Setan itu senantiasa menggoda depan, belakang, kanan, kiri. Yang sekarang masih dalam keadaan banyak dosanya, bergelimpang maksiat, segera sebelum apa? Kau tutup hidup itu. Jadi apa ini agak cukup bikin was-was ya, dan juga memberikan apa? Motivasi untuk segera bertobat. Maka mengenai hadis tadi, Pak, hadis riwayat Muslim tadi, disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga. Apa penutupnya? Fima yabdu linnas. Yang nampak di mata manusia. Jadi ketika ada seorang hamba tadi beramal dengan amalan surga, kemudian di akhirnya ditutup dengan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Itu apa? Itu yang nampak di matamu. Secara zahir iya dia beramal dengan amalan surga, tapi engkau tidak tahu perkara hati. Ini hadis ini memberikan penegas kepada kita dalam amalan zahir. Perhatikan amalan hati. Engkau mungkin melihat apa seseorang itu jauh dari Allah. Engkau hanya secara sekilas. Engkau tidak tahu apa tentang keadaan si dia. Keadaannya yang menjadi mungkin saat itu baru berat. Gak tahu apa masalahnya atau apa keadaannya gitu. Yang mungkin saja Pak, dengan kebersihan hati seorang hamba tadi, Allah berikan husnul khotimah. Kan ada Pak di antara orang itu yang dia itu berbuat keburukan. Sebenarnya apa? Dia itu bukan orang yang buruk, tapi saat itu salah tempat saja gitu. Salah apa? Salah komunitas, atau mungkin dia di broken home gitu kan. Ya, apa, punya riwayat dia itu apa? Keluarganya baru rusak gitu. Yang jika dia punya hati yang baik itu masih ada apa? Ada kebaikan. Masih ada harapan. Allah akan berikan kebaikan. Dan Allah menegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 70. Iya'lamillah fi qulubikum khairan yu'tukum khairan. Jika Allah mengetahui ada kebaikan pada hati kalian, yu'tikum khairan, Allah akan berikan kebaikan. Jika Allah itu melihat dalam hati kita ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan itu. Maka ayat ini menegaskan kepada kita apa? Pentingnya menjaga kebersihan hati. Hati itu wadah, tempat Allah melihat kita. Maka apa? Jangan pernah masukkan sesuatu yang tidak baik dalam hati. Irian, dengkian,
dendaman, sukaria, suka sum'ah, penyakit kemunafikan, atau penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka mengatakan yauma tublas sarair, pada hari itu akan dibuka. Ya, kalau kita perhatikan dalam tafsirnya, tukhtabar, akan diuji. Di antara uji perkara hati, perkara zahir kita bisa perbagus, kita bisa hias, tapi hati nggak ada yang melihat. Justru ini ujian. Kalau kita melihat apa? Hati itu lebih pada ujian, karena nggak ada yang tahu, nggak kelihatan. Tapi kalau secara zahir kita bisa memperbagus, memperindah, dipermak lah gitu. Dan berbicara mengenai hati, para ulama salaf mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Barang siapa yang memperbaiki keadaan hatinya, rahasianya, Allah akan perbaiki keadaan zahirnya. Yang ingin diperbaiki keadaan zahirnya, perbaiki keadaan batinnya. Yauma tublas sarair, pada hari akan dibuka rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong baginya. Kapan nanti? Setelah buka semua rahasia-rahasia, kelihatan yang baik yang buruk. Siapa pendusta, pendosa, siapa yang soleh. Maka pada itu tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong. Tidak ada yang bisa menolong dia. Dan masing-masing akan diberikan sesuai dengan balasannya, dengan perbuatannya. Kemudian mengatakan was-sama'i dzatir raja', demi langit apabila memiliki air hujan. Wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhannya. Ayat ini sebetulnya ya. Was-sama'i dzatir raja', langit yang memiliki hujan. Hujan Allah namakan dengan roja. Sebenarnya makna roja itu bukan hujan, tapi kembali, rujuk ya, dari bahasa Arab. Roja yarju, rujuk. Ya, kita pernah mendengar istilah apa? Rujuk itu apa? Sudah kembali lagi. Atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan hujan dengan sifatnya. Apa itu? Bahwasanya sifatnya hujan itu kembali, apa bahasa biologi, apa bahasa itunya, siklus ya, siklus. Yang ingin kita ambil faedahnya, Al-Quranul Karim itu luar biasa. Sejak 1400 tahun yang lalu itu sudah memberikan gambar tentang biologi, sains. Al-Quran itu wahyu Allah yang semua ilmu itu ada. Sebelum manusia berbicara mengenai siklus tentang apa? Hujan. Al-Quran sudah memberikan isyarat, memberikan ilmu itu. Di mana apa? Air hujan itu dari sungai atau laut, air laut yang menguap. Kemudian menjadi apa? Ozon ya. Kemudian apa? Menjadi gumpalan apa? Menjadi awan. Kemudian akhirnya turun. Masuk lagi menjadi laut. Atau ada yang menyerap ke dalam tanah dan seterusnya. Al-Quran sudah memberikan ilmiahnya mengenai tentang ilmiahnya. Allah bersumpah dengan langit dan bumi. Apa yang disumpahkan? Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran benar-benar perkataan yang memisah. Salah satu di antara nama-nama Al-Quran adalah pemisah. Pemisah antara hak dan batil. Yang ingin tahu perbedaan antara hak dan batil, Al-Quran jalannya. Yang ingin tahu mana jalan surga dan neraka, Al-Quran. Salah satu di antara sifat Quran memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Wa ma huwa bil hazal, dan Al-Quran bukan perkataan senda gurau. Menjadi pesan bahwasanya tidak boleh ayat-ayat Quran dijadikan sebagai apa? Lucunan. Kan ada Pak ya? Orang-orang yang suka memplesetkan ayat buat guyonan. Ada. Dan nggak boleh. Kenapa? Al-Quran adalah sesuatu yang kebenaran yang tidak boleh dipermainkan. Nggak boleh senda gurau.
Ini perkara yang serius, perkara yang sifatnya yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Di antara dulu Pak, dulu tapi ini ya, di antara contoh suka melesetin ayat, dan ini nggak boleh. Dulu ketika masa-masa kampanye dulu gitu, kata apa, bapak-bapak gitu, yang parpolnya apa, gambarnya pohon apa, ringin, pakai ayat. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh ridho kepada orang yang berbaiat di bawah pohon. Masih pohon beringin. Jadi kalau mau mendapatkan ridhonya Allah masuk parpol beringin. Ini nggak boleh. Yang sono nggak terima yang gambarnya bulan bintang. Wa bin najmi hum yahtadun, ayat Quran. Dan dengan bintang mereka akan mendapatkan hidayah. Bin najm. Jadi apa? Yang ingin mendapatkan hidayah maka masuk partai. Yang lain gak terima, yang pan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di muka bumi itu akan fana, arti sebenarnya. Tapi apa? Pan ini. Jadi semua yang di atas bumi harus berpartai fan. Ini apa? Ini permainan ayat yang nggak boleh. Nggak boleh ayat itu dipresetin apa? Ini bukan perkataan sembarang perkataan. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkataan ustaz, perkataan apa orang lain ya silahkan. Tapi perkataan Allah tidak boleh dipermainkan. Tidak boleh dibuat apa buat leluconan itu kan. Ya, misalnya banyak lah gitu. Terkadang kita mendapati apa percakapan di WhatsApp atau apa di medsos itu kan. Kadang ayat-ayat Quran dibuat lelucon, nggak boleh. Wa ma huwa bil hazal, bukan senda gurau. Islam mengatakan innahum yakiduna kaid. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir yakiduna kaidah. Mereka membuat tipu daya. Wa akidu kaidah, dan aku pun membuat tipu daya. Jadi orang kafir mereka ingin membuat tipu daya. Apa tipu dayanya? Ingin menjatuhkan manusia dalam kesyirikan. Ingin mengajak manusia dalam kekafiran. Ingin menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah tegaskan wa akidu kaidah, dan aku juga membuat tipu daya. Maka Allah mengatakan famahil kafirin amhilhum ruwaida. Maka berilah mereka tangguh orang-orang kafir amhilhum ruwaida. Berilah tangguh mereka sebentar sejenak. Mengenai ayat ini bahwasanya orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW itu membuat tipu daya. Apa tipu dayanya? Mengajak manusia dalam kekafiran, mengajak manusia dalam kemusyrikan, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sampai di masa Rasulullah SAW, mereka orang-orang kafir memerangi, membunuh, menyiksa para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW pernah dijebak. Maka pesan Allah kepada umatnya, amhilhum ruwaidah, berilah tangguh. Yang pertama maksudnya beri tangguh, yaitu beri tangguh bahwasanya mereka pasti akan binasa. Mereka pasti akan menemui siksanya dan adabnya. Fir'aun sekuat-kuatnya, sesombong-sombongnya, selama-lamanya dia berkuasa, dia berbuat zalim, ada masa selesainya. Raja Namrud, sebengis-bengisnya Raja Namrud, ada masa selesainya kehidupan dia. Maka apa? Berilah tangguh sejenak. Orang muslim, orang mukmin dia semakin sabar, semakin menguatkan kesabarannya. Adapun mereka pasti juga akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Semua itu akan kembali kepada Allah. Atau makna yang kedua bahwasanya pesan Allah kepada nabinya yang mulia agar apa? Jangan terlalu tergesa-gesa dengan mendoakan azab.
Kenapa? Karena ini ya, ketika engkau berdakwah dengan manusia, yang manusia itu punya akalnya, punya nafsunya, punya syahwatnya, yang butuh waktu. Dan Rasulullah SAW adalah seorang nabi ulul azmi yang paling sabar, yang mungkin kesabarannya melebihi yang lainnya, dinamakan ulul azmi. Kenapa? Karena punya kesabaran yang lebih dibandingkan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW adalah penghulunya kesabaran. Kita bisa perhatikan di perang Uhud. Di perang Uhud, perang di mana Rasulullah SAW diisukan terbunuh. Salah satu kisahnya ya, ketika perang Uhud itu kan orang-orang musyrik kafir Makkah membalas dendam kekalahan mereka di perang Badar. Akhirnya mereka menyiapkan 3.000 pasukan untuk menggempur kota Madinah. Yang singkat cerita akhirnya Rasulullah SAW menghadangnya di luar. Yang dalam peperangan itu di Jabal Uhud, pertamanya menang. Kemudian ada pasukan pemanah yang turun. Karena kita sudah menang. Ya sudah, kita turun, kita ngambil ghanimah, harta rampasan perang. Ternyata ini salah. Rasul mengatakan jangan turun sampai ada perintah dariku. Ternyata turun dengan ijtihadnya yang salah. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid berbalik arah di belakang bukit, kemudian menggempur pasukan pemanah, akhirnya terkalahkan. Dan pada saat terkalahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampai terbunuhnya Hamzah di perang Uhud, dan juga Mus'ab bin Umair dan beberapa sahabat yang mulia. Maka di antara kisahnya, di perang Uhud itu ada orang musyrik itu yang menggali lubang untuk menjebak Rasulullah SAW. Dan qadarullah Rasulullah SAW terjebak. Ketika terjebak, terprosok, dan ketika setiap mau naik gak bisa. Dan pada saat Rasulullah SAW itu diisukan terbunuh karena kakinya terprosok, luka dengan begitu, dengan darah yang kuat, kemudian kepalanya terbentur oleh batu. Ketika Rasulullah terprosok ke dalam lubang tersebut dan terbentur oleh batu sehingga berdarah, kemudian dipanah, terpanah dari samping sampai masuk ke pipinya dan ke gigi gerahamnya sampai pecah. Tidak sampai situ, Rasulullah SAW dipedang dari belakang, dan para sahabat ada yang menjadikan tameng dengan dadanya. Pada saat itu para sahabat kocar-kacir dan diisukan Rasulullah SAW terbunuh karena sudah masuk ke dalam lubang, kemudian terpanah giginya, kemudian dipedang dari belakang di saat yang berat. Maka Rasulullah SAW ketika sudah bangkit dan itu kisahnya luar biasa ya. Itu dicabut panahnya oleh Abu Ubaidah. Sampai ketika mencabut panahnya dari gigi Rasulullah SAW dari pipinya itu sampai berdarah dan lepas gigi Abu Ubaidah. Yang mana Rasulullah SAW pada saat mengatakan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mendoakan keburukan pada orang tersebut. Tidak mendoakan keburukan kepada orang-orang yang telah menebas dengan pedang atau memanahnya atau mengalahkan pasukannya. Akan mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Luar biasa. Nyawanya akan menjadi taruhan, para sahabatnya terbunuh, tapi doanya masih mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka belum tahu. Kesabaran seperti apa? Padahal seandainya Rasulullah mendoakan, ya Allah binasakan pasukan hari ini di perang Uhud, bisa. Atau juga peristiwa di Taif dari kabilah Thaqif. Rasulullah SAW ketika ke Taif dilempari batu, datang malaikat, dilempari batu berdarah gitu. Kemudian juga dikejar, datang malaikat Jibril dan penjaga bukit. Wahai Rasul, gimana kalau kita timpakan dua bukit ini ke Taif? Tidak. Kenapa?
Aku masih berharap mudah-mudahan dalam berjalan waktu ada generasi setelahnya yang mereka beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah. Kalau istilahnya kesabaran ustadz biasa gitu kan, datang ke masjid dilempari batu, diusir dari masjidnya Pak, datang malaikat di luar. Ustadz gimana Ustadz? Masjidnya ditimpakan kan? Mungkin kalau sekelas level ustadz, segerakan, jangan tunggu. Ini Rasulullah. Aku mengatakan famahil kafirin, berilah tanggung mereka, berilah tanggung sebentar. Jadi makna yang pertama bahwasanya bagaimanapun kezaliman orang kafir akan selesai pada waktunya dan cepat. Kehidupan dunia itu nggak lama, cepat. Bagaimanapun kezaliman mereka itu bentar, dan tidaklah seorang hamba berbuat kezaliman melainkan akan membahayakan dirinya sendiri. Mengatakan wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka tidak pernah mendolimi kami, tidak bisa merugikan kami, membahayakan kami, akan tapi ketika mereka berbuat zalim justru akan membinasakan diri mereka sendiri. Sehingga dari surat At-Tariq kita bisa ambil beberapa faedah ya. Di antaranya pertama bahwasanya menjaga tentang perkara hati, tempat Allah melihat. Dan mengenai hati ya juga diungkapkan oleh Ibnu Mubarak, seorang tabi'in, yang dia mengatakan, demi Allah, banyak ulama sekelas level Imam Malik. Imam Malik ini ulama yang karismanya tinggi. Kalau beliau itu ngisi kajian, itu yang hadir banyak sekali. Dan tidak semua itu ketika ikut kajian ingin mendapatkan ilmu, bukan, tapi ingin melihat Imam Malik, ingin melihat adabnya, sikapnya. Maksudnya cukup dengan hadir dengan Imam Malik senang gitu, bertambah keimanannya. Maka kata Abdul bin Mubarak, sungguh ulama sekelas Imam Malik itu banyak, tapi Allah angkat derajat Imam Malik karena kebersihan hatinya. Ini pernyataan dari Abdul bin Mubarak. Allah mengangkat derajatnya, Allah mengangkat keadaannya karena kebersihan, kesucian, kelembutan hati Imam Malik. Maka ada sebuah ungkapan ya, aslih sarirataka ya'lu sya'nuk. Perbaikilah keadaan hatimu, maka akan menjadi tinggi urusanmu. Ya, dan kita semua bisa merasakan gitu. Kalau kita berteman dengan orang yang hatinya lembut, sabar, kemudian baik, kita semua pasti apa? Suka, senang. Dan ketika orang yang meninggal, kita tuh kehilangan banget. Berbeda dengan orang yang jahat, suka jahilin orang, suka mengganggu orang. Kalau meninggal gimana Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau orang baik, kita semua kehilangan. Ya mungkin apa ya? Mengatakan apa? Ketika Fir'aun meninggal, Allah mengatakan fama baqatis samawati wal ard. Langit dan bumi enggak nangis. Jadi ketika Fir'aun meninggal, Allah mengatakan fama baqatis samawati wal ard. Langit dan bumi enggak menangis. Sebaliknya, kalau ada orang baik meninggal nih, ini meskipun apa? Ya, ilmu gaib gitu. Kebalikannya, jika bumi, langit itu enggak menangis ketika meninggalnya Fir'aun, sebaliknya ketika ada orang beriman yang baik meninggal, mungkin itu kan mafhumul mukhalafah itu, pemahaman kebalikannya, langit dan bumi menangis. Cuma kita nggak tahu, ini perkara gaib. Ya kita juga sebagai manusia Pak, kalau ada orang baik meninggal, kita kan bahkan kita berdoa apa? Ya Allah, mudah-mudahan perbanyaklah orang seperti ini. Nah, doanya para masyayikh kalau melihat orang baik, dia mengatakan kasarallahu amsalakum. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti kamu. Misal gitu Pak, ada orang dermawan, orang yang baik. Kita berharap apa? Seandainya satu komplek ini orang kayak gini semuanya. Kenapa? Kita benar-benar suka, rindu, menginginkan dengan orang yang baik. Demikian wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan ya dari surat At-Tariq kita bisa mengambil beberapa faedah dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.